Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswi kelas 4 bertemu lagi dalam pelajaran tema 8 subtema 3 pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan teman-teman buka halaman 117 sampai 118. Untuk pembelajaran 1 kali ini kita masih membahas tentang teks cerita fiksi. Mari kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Kisah cerita tentang Karang Bolong. Beberapa abad yang lalu tersebutlah Kesultanan Kartosuro. Kesultanan sedang dilanda kesedihan yang mendalam karena permaisuri tercinta sedang sakit keras. Pangeran sudah berkali-kali memanggil tabib untuk mengobati sang permaisuri, tapi tak satu pun yang dapat mengobati penyakitnya. Sehingga hari demi hari, tubuh sang permaisuri menjadi kurus kering seperti tulang berbalutkan kulit. Kecemasan melanda rakyat Kesultanan Kartosuro. Roda pemerintahan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hamba sarankan agar tuanku mencari tempat yang sepi untuk memohon kepada Sang Maha Agung agar mendapat petunjuk guna kesembuhan permaisuri, kata penasehat istana. Tidak berapa lama, Pangeran Kartosuro melaksanakan pertapannya. Godaan-godaan yang dialaminya dapat dilaluinya. Hingga pada satu malam terdengar suara gaib, "Hentikanlah semedimu. Ambillah bunga karang di pantai selatan. Dengan bunga karang itulah permaisuri akan sembuh." Kemudian Pangeran Kartosuro segera pulang ke istana dan menanyakan tentang suara gaib tersebut pada penasehatnya. Pantai selatan itu sangat luas, namun hamba yakin tempat yang dimaksud suara gaib itu adalah wilayah Karang Bolong. Di sana banyak terdapat gua karang yang di dalamnya tumbuh bunga karang, kata penasehat istana dengan yakin. Keesokannya, Pangeran Kartosuro menugaskan Adipati Surti untuk mengambil bunga karang tersebut. Adipati Surti memilih 2 orang pengiring setianya yang bernama Sanglar dan Sanglur. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka tiba di Karang Bolong. Di dalamnya terdapat sebuah gua. Adipati Surti segera melakukan pertapannya di dalam gua tersebut. Setelah beberapa hari, Adipati Surti mendengar suara seseorang, "Hentikan semedimu. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi harus kau penuhi dahulu persyaratanku." Adipati Surti membuka matanya dan melihat seorang gadis cantik seperti dewi dari khayangan di hadapannya. Sang gadis cantik tersebut bernama Suryawati. Ia adalah abdi Nyi Loro Kidul yang menguasai Laut Selatan. Syarat yang diajukan Suryawati, Adipati harus bersedia menetap di pantai selatan bersama Suryawati. Setelah lama berpikir, Adipati Surti menyanggupi syarat Suryawati. Tak lama setelah itu, Suryawati mengulurkan tangannya, mengajak Adipati Surti untuk menunjukkan tempat bunga karang. Ketika menerima uluran tangan Suryawati, Adipati Surti merasa raga halusnya saja yang terbang mengikuti Suryawati, sedang raga kasarnya tetap pada posisinya bersemedi. "Itulah bunga karang yang dapat menyembuhkan permaisuri," kata Suryawati seraya menunjuk pada sarang burung walet. "Jika diolah akan menjadi ramuan yang luar biasa khasiatnya." Adipati Surti segera mengambil sarang burung walet cukup banyak. Setelah itu, ia kembali ke tempat bersemedi. Raga halusnya kembali masuk ke raga kasarnya. Setelah mendapatkan bunga karang, Adipati Surti mengajak kedua pengiringnya kembali ke Kartosuro. Pangeran Kartosuro sangat gembira atas keberhasilan Adipati Surti. "Cepat buatkan ramuan obatnya," perintah Pangeran Kartosuro pada abdinya. Ternyata setelah beberapa hari meminum ramuan sarang burung walet, permaisuri menjadi sehat dan segar seperti sedia kala. Suasana Kesultanan Kartosuro menjadi ceria-ceria.
Di tengah kegembiraan tersebut, Adipati Surti teringat janjinya pada Suryawati. Ia tidak mau mengingkari janji. Ia pun mohon diri pada Pangeran Kartosuro dengan alasan untuk menjaga dan mendiami karang bolong yang di dalamnya banyak sarang burung walet. Kepergian Adipati Surti diiringi isak tangis para abdi istana karena Adipati Surti adalah seorang yang baik dan rendah hati. Adipati Surti mengajak kedua pengiringnya untuk pergi bersamanya. Setelah berpikir beberapa saat, Sang Ler dan Sang Lur memutuskan untuk ikut bersama Adipati Surti. Setibanya di Karangbolong, mereka membuat sebuah rumah sederhana. Setelah selesai, Adipati Surti bersemedi. Tidak berapa lama, ia memisahkan raga halus dari raga kasarnya. "Aku kembali untuk memenuhi janjiku," kata Adipati Surti. Setelah melihat Suryawati berada di hadapannya, kemudian Adipati Surti dan Suryawati melangsungkan pernikahan mereka. Mereka hidup bahagia di Karangbolong. Di sana mereka mendapatkan penghasilan yang tinggi dari hasil sarang burung walet yang semakin hari semakin banyak dicari orang. Nah teman-teman, dibaca kembali ya kisah tentang Karangbolong. Untuk tugas pembelajaran kali ini, silakan teman-teman kerjakan latihan halaman 119 sampai 120. Silakan teman-teman buka halaman 120. Pada halaman ini kita akan membahas tentang cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiusitas, dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Nah, silakan teman-teman nanti dibaca lagi ya tentang cerita fiksi di halaman 120. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.